Baik teman-teman, mari kita lanjutkan untuk pertemuan kita selanjutnya untuk mata kuliah dokumentasi keperawatan. Eh, Bertemu kembali kita, kami berharap bahwa kita semua sehat-sehat selalu dan semoga kita bisa menikmati hari-hari hidup kita dengan menyenangkan. Hari ini teman-teman, kita akan belajar tentang uh, konsep dokumentasi keperawatan. Jadi teman-teman, berbicara tentang konsep dokumentasi keperawatan, sebelum Anda memulai perkuliahan ini atau mempelajari ilmu tentang dokumentasi keperawatan, Anda harus tahu dulu apa itu konsep atau dokumentasi keperawatan itu sebenarnya dan apa yang terkait di dalamnya. Jadi teman-teman, di dalam topik yang akan kita bahas tentang dokumentasi keperawatan itu, kita akan membahas tentang pengertian dokumentasi keperawatan. Kemudian kita juga berbicara tentang tujuan, prinsip-prinsip dan manfaat dokumentasi keperawatan dan pendekatan model dokumentasi keperawatan. Ya. Jadi teman-teman, kalau berbicara tentang konsep dokumentasi keperawatan, jadi dokumentasi keperawatan itu sendiri, ya, dokumentasi keperawatan itu sendiri adalah suatu catatan, ya, catatan tentang seluruh data yang dibutuhkan untuk menentukan diagnosis, ya, menentukan diagnosis khususnya diagnosis keperawatan, kemudian perencanaan keperawatan dan tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien. Jadi sebenarnya bukan ini saja yang akan dibahas. Sebenarnya kalau bicara soal dokumentasi keperawatan, maka kita berbicara tentang rekor, ya, atau rekaman dalam kita melakukan proses keperawatan. Nah, kalau berbicara tentang proses keperawatan itu sendiri kan ada dimulai dari pengkajian, penentuan diagnosis, kemudian ada intervensi atau rencana keperawatan, ada implementasi keperawatan dan evaluasi keperawatan. Nah, semua itu harus didokumentasikan dalam sebuah catatan karena memang ada tujuannya, ada manfaatnya. Manfaatnya untuk pasien kita sendiri maupun untuk diri kita. Jadi semua biasanya ada istilah di dalam dokumentasi keperawatan itu adalah tulislah apa yang kamu kerjakan dan kerjakanlah apa yang kamu tulis. Nah, yang dimaksudkan dengan tulislah apa yang kamu kerjakan itu dimulai dari pada saat Anda melakukan pengkajian, Anda mendapatkan data dari pasien, Anda menentukan diagnosa, Anda menuliskan rencana, Anda melaksanakan rencana itu dan mengevaluasinya. Semua harus tercatat. Nah, apa maksudnya kalimat di dalam keperawatan bahwa lakukanlah apa yang kamu tulis? Berarti pada saat Anda menuliskan intervensi keperawatan atau rencana keperawatan, maka seluruh yang Anda rencanakan itu harus Anda tulis, Anda kerjakan. Jadi memang dokumentasi keperawatan itu merupakan hal yang sangat krusial sekali, ya teman-teman. Nah, dokumentasi ini kan merupakan bukti pencatatan dan pelaporan yang memang harus dimiliki oleh perawat, ya, dalam menuliskan catatan keperawatan yang berguna untuk kepentingan klien dan kepentingan kita juga. Karena kalau klien kita bisa uh, merekam proses perkembangan penyakit pasien, kemudian kesembuhannya, kemudian kita bisa melakukan komunikasi dengan
sesama perawat atau dengan teman sejawat lain dari instalasi gizi, bidan, dokter, ya, analis dan sebagainya. Itu dilihat dari dokumentasi keperawatan, karena memang dokumentasi ini dalam pengaplikasiannya itu dia dalam bentuk rekamedik. Nah, untuk dokumentasi keperawatan ini yang kita pelajari adalah bagaimana sih kita merekam atau menuliskan atau mengisi rekamedik itu. Apa aspek-aspek yang memang harus kita penuhi dalam kita melaksanakan atau merekam seluruh kegiatan, ya, dalam proses asuhan keperawatan. Nah, teman-teman, jangan lupa di dalam dokumentasi keperawatan itu juga kita harus menuliskan bahwa siapa yang melakukannya, ya, siapa yang menuliskan namanya, karena memang seperti yang tadi saya bilang bahwa peribahasa itu dia bilang bahwa tulislah apa yang kamu lakukan. Siapa yang disebut dengan kamu itu siapa? Yang disebut dengan kamu itu adalah ada namanya, ya. Siapa dia, pekerjaannya adalah seorang perawat. Kan tidak mungkin yang menuliskan atau melakukan perekaman di dalam rekamedik itu adalah perawat dari bangsa lain, kan tidak mungkin. Atau bukan perawat, ya, kan tidak mungkin. Nah, teman-teman, apa sih tujuan dari dokumentasi keperawatan itu sendiri? Jadi kalau kita bicara soal tujuan dari dokumentasi keperawatan, teman-teman, apa gunanya kita menulis? Apa gunanya kita menuliskan arsip? Nah, intinya gitu dalam proses keperawatan ini. Jadi memang kita harus melaksanakan dokumentasi atau merekam segala yang kita kerjakan itu supaya kita bisa mengidentifikasi status kesehatan pasien kita. Kita bisa melihat perubahan, ya, atau progres atau penurunan dari kondisi pasien yang kita rawat. Nah, kita juga bisa melihat bahwa sejauh mana kita sebagai perawat dan tenaga medis itu sudah melakukan asuhan keperawatan. Apa saja tindakan yang kita sudah lakukan? Apa progresnya? Ya. Apakah kita sudah maksimal? Itu bisa tampak dari dokumen rekamedik ini. Ya, jangan sampai nanti ada yang kita sudah rencanakan malah tidak kita laksanakan, kan begitu. Nah, kemudian ini menjadi bukti pencatatan dan pelaporan yang dimiliki perawat dalam melakukan catatan keperawatan yang berguna untuk kepentingan klien. Supaya nanti satu waktu ketika kliennya itu contoh meninggal, kita punya dasar hukum untuk mempertahankan diri kita bahwa memang kita sudah melakukan yang terbaik dan ini loh kita mencatat. Begitu. Setiap kali progresnya, karena kalau Anda melihat bahwa di setiap tuntutan hukum yang biasanya dialami oleh pasien sampai di ranah hukum, biasanya itu akan mental dengan sendirinya karena kita punya catatan medik, ya, kita punya catatan medik yang kita rekor dari waktu ke waktu apa yang kita lakukan. Nah, kemudian teman-teman, ini kan yang tadi saya sudah bilang di awal bahwa rekamedik ini dia berguna untuk memudahkan komunikasi antar perawat, dokter, dan pasien dan teman sejawat lain. Jadi kalau seandainya dokter mau datang, apa yang sudah Anda lakukan? Kita punya datanya, ya. Kita tinggal tunjukkan dokter, atau bahkan biasanya kalau sekarang itu dokter tinggal baca aja. Terus contoh ahli gizi datang, perkembangan pasien kemarin saya sudah kasih diet rendah garam, hari ini tensinya berapa? Kita tinggal kasih rekamediknya. Dan dia bisa untuk
membuat kembali menu makan untuk pasien kita, supaya pasien kita itu mengalami perubahan yang positif. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari dokumentasi keperawatan ini adalah memperluas kemampuan perawat dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah pasien. Kemudian membantu dalam mengawasi dan mengendalikan kinerja perawat, dan memudahkan dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian dan pengembangan keperawatan. Nah, jadi kita sama-sama bisa saling mengaudit. Ketika Anda nanti bekerja sebagai seorang supervisor keperawatan, Anda tinggal melihat saja bahwa apakah perawat di dalam ruangan ini sudah memberikan pelayanan yang terbaik atau asuhan keperawatan yang terbaik untuk pasien atau belum. Ya, tinggal lihat aja dari rekam mediknya. Ya. Terus kemudian semua itu akan terlihat ketika ada salah satu indikator namanya length of stay. Jadi berapa lama pasien itu berada di rumah sakit. Jangan sampai pasien itu terlalu lama ada di rumah sakit, itu nanti tidak baik, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita bicara soal prinsip-prinsip ya. Prinsip-prinsip yang biasanya kita harus pegang teguh dalam kita merekam atau menuliskan segala sesuatu yang kita kerjakan, perkembangan pasien di dalam rekam medik. Ada 3 hal, yaitu brevity, legibility, dan accuracy. Jadi kalau bicara soal brevity, itu kita bicara soal ringkas dan langsung pada tujuannya. Jadi tidak perlu bertele-tele, nanti orang menghabiskan waktu untuk membaca, tapi tidak menghabiskan waktu untuk melaksanakan proses keperawatan. Pilih mana? Pilih membaca yang terlalu lama atau langsung action, kan begitu. Nah, kita bicara soal legibility. Kalau bicara soal legibility, maka catatan yang ditulis itu, ya, catatan yang ditulis itu harus memang mudah dibaca dan dimengerti oleh siapapun yang membaca. Biasanya tuh kalau Anda dapat tulisan-tulisan nanti, atau biasanya sudah beredar di media sosial atau di internet itu, bahwa kadang mereka menuliskan paracetamol itu cuma dilihat tuh seperti kode P, terus coret lurus. Kalau seandainya orang udah terbiasa, ya, kalau dokter dan perawatnya udah terbiasa membaca, biasanya ya nggak masalah, dia tahu itu paracetamol. Ya. Tapi kalau seandainya anak-anak baru seperti kita, apakah bisa kita pahami? Saya kira tidak. Jadi makanya ketika Anda menuliskan rekam medik itu, tulislah jangan seperti tulisan cakar ayam. Ya. Karena sudah malas, mengantuk, capek, maka Anda menuliskannya itu semaunya. Tapi ingat, legibility, bukan saja Anda yang membaca, kan, tapi ada orang lain yang membaca, yaitu teman sejawat, dokter. Bahkan kalau terjadi sebuah masalah, maka yang menulisnya itu yang membacanya itu adalah ahli hukum. Ya, kalau dia membaca, dia tidak mendapatkan informasi dengan jelas, ya Anda bisa-bisa disalahkan, karena memang dari aspek tulisannya aja tidak bisa dibaca. Ya. Terus kemudian kita bicara soal akurasi. Jadi akurat. Jadi akurasi ini kita harus menuliskan rekam medik, isi rekam medik itu dengan data yang sesuai dengan fakta gitu. Jangan sampai tensi pasiennya itu sudah 180, Anda masih tulisnya hanya 120, kan gitu. Tiba-tiba pasiennya kena stroke, atau sudah 120, yang orang gizi sudah buat rendah garam, oke, dari 180 sudah turun jadi 120, jadi saya kasih makanannya normal aja ya. Ada garamnya. Tiba-tiba sebenarnya tensinya 180, dikasih garam lagi, naik 210, kena stroke dan mati. Apakah Anda mau seperti itu? Saya rasa tidak. Itu ya teman-teman. Oke,
Kita lanjut kepada, sekarang kita bicara soal manfaat dari dokumentasi keperawatan ini sendiri. Bicara soal manfaat, ya, tadi tujuan sudah, sekarang kita bicara soal manfaat. Jadi teman-teman, manfaat dari dokumentasi keperawatan tuh ada 5. Bisa untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, keselamatan pasien, menjaga kontinuitas asuhan keperawatan, artinya berlanjut asuhan keperawatannya itu di over ke perawat berikutnya, shift berikutnya berikut, atau bahkan dari perawat over ke dokter, over ke siapapun, itu tetap terjaga asalkan kita punya rekor yang tadi baik sesuai dengan prinsip-prinsip brevity, legibility, dan akurasi. Dan kemudian kita bisa membantu dalam dokumen rekamedik ini, bisa membantu dalam mengambil keputusan, dan kemudian bisa menjadi bukti pencatatan dan pelaporan, teman-teman. Jadi kalau kita bicara soal bisa meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, jadi yang di dalamnya ini terkandung bahwa memang perawat itu bisa menggunakan reka medis itu untuk mengevaluasi efektivitas tindakan yang memang sudah dilakukan. Ya kalau seandainya memang masih kurang, ya bisa diperbaiki. Yang sudah baik maka bisa ditingkatkan supaya makin hari pelayanan kita makin hari makin baik dan pasien kita bisa cepat sembuh, gitu ya. Terus kemudian dokumentasi keperawatan itu memang dia bisa membantu dalam mengidentifikasi resiko, ya. Terus kemudian kita bisa identifikasi masalah pasien sehingga tindakan-tindakan yang kita ambil itu tepat, gitu ya. Tampil tepat, terus bisa cegah komplikasi, ya, atau kejadian yang memang tidak diinginkan. Nah, kalau yang tadi saya bilang bicara soal kontinuitas, berarti reka medik ini memang bisa dipakai untuk perawat dalam memantau dan mengevaluasi kondisi kesehatan pasiennya itu secara terus-menerus, ya, supaya nanti bisa memastikan bahwa perawat itu dia bisa menerima asuhan keperawatan itu secara konsisten dan terkoordinasi. Nah, reka medik ini bisa membantu tim perawat atau tim medis itu bisa mengambil keputusan yang tepat terkait dengan perawatan pasien dan bisa menjadi bukti pencatatan dan pelaporan, ya, dalam melakukan tindakan atau catatan perkembangan untuk kepentingan klien tersebut. Jangan sampai nanti pasien mau dirujuk terus kemudian Anda punya catatan tidak lengkap, terus nanti kira-kira gimana ya teman-teman, ini yang nanti akan menjadi persoalannya. Nah, sekarang kita bicara soal pendekatan model dokumentasi. Jadi teman-teman, kalau bicara soal pendekatan model dokumentasi ini ada 3, yaitu model dokumentasi sistematik, ya, sistematik objektif subjektif atau SOR, dokumentasi elektronik, dan catatan perkembangan atau SOAP, SOAPIA atau CBE, PAA, dan fokus. Ini banyak hal yang dikembangkan sekarang, itu tergantung dengan apa yang memang dibutuhkan dari zaman ke zaman, karena memang hidup yang sekarang itu yang dibutuhkan adalah efektivitas dan efisiensi. Nah, kalau seandainya kita bicara soal SOR, ya, sistematik objektif subjektif, maka model dokumentasi ini atau model perekaman ini itu hanya dalam bentuk grafik, format pemberian obat, format catatan perawat, termasuk riwayat penyakit klien, riwayat perawatan, dan lain-lain. Jadi masih manual seperti yang dilaksanakan sampai saat ini di rumah sakit negeri di Indonesia, ya, atau rumah sakit daerah itu masih menggunakan yang itu. Nah, kalau di rumah sakit swasta itu sudah berbasis komputer, ya, jadi dokumentasinya sudah elektronik.
biasanya mereka punya sistem data, terus kemudian paperless, mereka sudah bisa koneksikan antara gizi, perawat, dokter yang ada di laboratorium maupun di mana-mana. Itu semua terkoneksi dengan baik. Jadi tinggal input saja di komputer, udah semua orang bisa membaca. Seperti di film-film Korea kan begitu. Nah, teman-teman, kalau bicara soal catatan perkembangan yang masih SOAP, SOAPier, Focus dan lain-lain itu ya dia hampir sama seperti sistematik objektif subjektif atau model SORI. Ya, jadi tergantung dengan kebutuhan. Ini kan namanya model dokumentasi. Kadang ada yang bisa lengkap dari mulai riwayat pengkajiannya sampai di evaluasi, tapi ada juga yang ya sekedar hanya soal aja. Biasanya ada seperti itu ya. Jadi seperti kayak di klinik-klinik begitu. Nah, teman-teman, kita bicara soal model dokumentasi keperawatan ini. Jadi model dokumentasi keperawatan itu suatu model dalam pendokumentasian yang mencakup seluruh data mengenai klien dengan cara yang memang sesuai dengan persyaratan dan format yang telah ditetapkan. Ya. Nah, kita bicara tentang model dokumentasi keperawatan yang tradisional. Jadi bicara soal model dokumentasi keperawatan yang tradisional itu ya seperti yang masih dilaksanakan di seluruh rumah sakit di Indonesia, yang negeri ya, yang masih kejauhan masih tulis di kertas gitu ya. Masih menggunakan format asuhan keperawatan kan gitu. Dan yang diajarkan sekarang ini juga yang masih format tradisional. Nah, tapi nanti akan kita ajarkan untuk bagaimana melakukan sistem pendokumentasian keperawatan itu menggunakan sistem elektronik. Jadi semua ini ya dicatat itu masih tulis tangan. Tidak ada yang sudah berelektronik, itu tidak ada. Nah, apa bedanya dengan yang sistem elektronik? Jadi elektronik itu sudah berbasis komputer dan perawat itu mampu. Nah, kelebihannya itu adalah waktu pendokumentasiannya tuh lebih singkat, kemudian data itu terbaca dengan lebih mudah, jadi sudah tidak ada P terus lurus, itu paracetamol, tidak ada lagi. Terus meningkatkan produktivitas perawat, mengurangi kerusakan catatan, dan mendukung standarisasi, teman-teman. Jadi, teman-teman, kalau efektivitasnya itu saya kasih contoh ya, dokter yang melakukan USG atau melakukan MRI atau fotoronsen itu sudah masuk di dalam satu catatan terintegrasi di dalam suatu sistem rekam medik secara elektronik. Kalau yang tradisional itu kan masih tumpuk-tumpuk semua itu menjadi satu dokumen bendel besar. Tapi kalau internet, kalau sudah menggunakan elektronik, ya hanya cukup bawa tab aja, ya. Bawa tab atau komputer sudah ada di masing-masing bangsal pasien, tinggal diinputkan. Atau bahkan menggunakan handphone aja udah cukup. Dan datanya itu semua terintegrasi. Itu enaknya. Tapi memang semua itu basisnya adalah ya itu rekam medik. Tergantung nanti efisiensinya mau pakai tradisional atau mau pakai yang elektronik. Kalau yang elektronik ya dia punya basis data. Tapi memang semua itu ada kelebihan dan kekurangannya. Gitu ya teman-teman. Nah, ada lagi yang dinamakan dengan ini teman-teman. Ada yang dinamakan dengan sistem rekam medik elektronik yang tadi saya bilang itu, namanya tuh EHR. Jadi sistem informasi digital yang digunakan untuk menyimpan, mengelola dan mengakses informasi medis secara terpadu, ya. Nah, itu yang sudah biasa dilaksanakan tuh di rumah sakit yang ada, ya, rumah sakit internasional. Nah, kita berbicara soal
perbandingan antara model dokumentasi tradisional dan elektronik. Jadi ini kita bicara soal ada 7 aspek yang ditinjau ya teman-teman. 7 aspek yang ditinjau, 8 aspek yang ditinjau dalam membandingkan mana sih yang lebih efektif dan efisien antara yang sistem tradisional ya, rekamedik tradisional dan rekamedik yang elektronik. Jadi dilihat dari satu format penyimpanan, kemudian aksesibilitas, kemudahan akses, kemudahan penyuntingan, kemudahan berbagi dan menyebarkan, keamanan dan perlindungan data, ruang penyimpanan, ketersediaan informasi, dan biaya. Nah, mari kita kupas satu-satu teman-teman. Jadi kalau kita bicara soal format penyimpanan teman-teman, jadi dokumentasi tradisional itu biasanya itu disimpan dalam bentuk fisik gitu ya, seperti kertas-kertas, file atau buku catatan. Namun kalau yang dokumentasi elektronik itu sudah dalam format digital, itu bisa diakses di perangkat elektronik kayak macam komputer, tablet atau smartphone ya. Nah, kita bicara soal aksesibilitas atau kemudahan akses. Kalau dokumentasi tradisional itu dia membutuhkan fisik ya atau keberadaan dokumen yang memang bisa diakses, dan memang kadang bisa sulit untuk diakses karena dokumennya banyak sekali. Apalagi kalau itu adalah rumah sakit tua, itu dokumennya disimpan itu sangat lama sekali. Dan mau di recall kembali itu untuk mau dilihat bahwa pasien ini, contoh dia masuk rumah sakit di situ pada saat dia lahir, tapi nanti 50 tahun kemudian dia akan datang periksa lagi. Nah, itu yang agak sulit. Terus mau cari rekam mediknya ada di mana, itu susah ya. Terus kemudian belum lagi kalau dimakan raya, nah itu susah. Nah, kalau bicara soal dokumentasi elektronik itu lebih mudah diakses. Yang penting ada yang dinamakan dengan server atau cloud yang memang masih aktif sampai sekarang. Jangan sampai nanti harddisknya rusak atau ruang servernya terbakar, ya datanya semua hilang, apalagi tidak disimpan di internet kan gitu. Nah teman-teman, kalau dokumentasi elektronik itu sejauh dia cloudnya masih atau servernya masih aktif, mau diakses sampai di luar negeri pun masih bisa ya. Yang penting tahu alamat webnya, ada tahu username passwordnya ya. Nah, bicara soal kemudahan penyuntingan, kalau dokumentasi tradisional itu dia memerlukan waktu untuk untuk melakukan penyuntingan tanpa merusak dokumen asli. Apalagi kalau dokumen sudah lama-lama mau difotokopi lagi udah lapuk, itu biasanya dokumen butuh waktu yang lama supaya bisa di fotokopi kan gitu. Tapi kalau dokumentasi elektronik ya mau diedit, mau diperbarui, mau difotokopi atau mau di print ya dokumennya udah ada semua. Yang penting selama storage-nya, cloud-nya masih bisa menyimpan ya it's okay. Nah, kita bicara soal kemudahan berbagi dan menyebarkan atau mau di-share ya. Jadi kalau dokumentasi tradisional itu butuh fotokopi dulu baru kasih ke orang lain, dan itu butuh waktu. Kalau elektronik ya mau kirim lewat email, mau kirim lewat WhatsApp, mau kapanpun terserah, bisa dengan gampang. Nah, kalau bicara soal keamanan dan perlindungan data teman-teman, kalau dua-duanya ini memang sama-sama punya kelemahannya. Kalau dokumentasi tradisional itu ya kita takutkan ya kebakaran, pencurian, dimakan rayap, banjir. Dan kalau elektronik yang ditakutkan adalah ruang servernya terbakar atau websitenya kena virus atau malware atau firmware dan lain-lain. Jadi makanya ruang penyimpanan arsip itu memang harus betul-betul dijaga dengan baik. Nah, kita bicara soal ruang penyimpanan. Kalau dokumentasi tradisional itu
harus di-upgrade mungkin setiap 5 tahun sekali gedungnya untuk nyimpan arsip. Karena arsipnya makin menumpuk, raknya makin banyak. Ya kalau elektronik ya selama ada uang ya tinggal beli storage-nya, tambah lagi ya sudah. Bisa digunakan. Tidak harus yang besar-besar gitu ya. Nah, kalau seandainya kita bicara soal ketersediaan informasi, ya yang tradisional itu mungkin sulit ditemukan ya. Jadi informasi yang tersedia itu sulit ditemukan, harus cari dulu baru dapat. Atau biasanya kalau butuh urgen, biasanya carinya tuh agak lama. Nah, kadang-kadang bisa sengaja dihilangkan gitu, apalagi kalau berkaitan dengan hukum ya. Nah, kalau dokumentasi elektronik ya tinggal di search saja. Bisa cepat langsung didapatkan, yang penting nama tahu, NIK tahu, bisa dicari. Nah, kalau bicara soal biaya, ini dua-dua punya kelemahan ada. Jadi dokumentasi tradisional dan elektronik itu sama-sama makan biaya. Kalau dokumentasi tradisional itu biasanya butuh waktu untuk butuh biaya untuk beli pena, beli kertas, ya. Sudah dicetak, biaya cetak dan sebagainya. Terus kemudian belum lagi biaya untuk ruang penyimpanannya. Tapi kalau dokumentasi elektronik ya sama juga. Membangun awal sistemnya, beli aplikasinya saja bisa ratusan juta, bahkan miliar. Belum maintenance-nya setiap tahun. Belum storage-nya yang harus disimpan. Nah, itu yang agak susah di situ. Jadi sama-sama memang membutuhkan uang, teman-teman, ya. Nah, kalau kita bicara soal ini, kita bicara soal bagaimana atau apakah sudah diterapkan, ya, bagaimana caranya menerapkan. Jadi kalau bicara soal penerapan ya, penerapan model dokumentasi yang keren-keren ini di dalam rumah sakit. Jadi teman-teman harus memahami memahami atau pintar-pintar atau langkah-langkah dalam melaksanakan dokumentasi ini di rumah sakit tempat teman-teman nanti akan kerja. Jadi teman-teman tuh harus pilih model dokumentasi yang memang sesuai, ya, yang memang atau sedang dilaksanakan di rumah sakit itu. Kemudian harus tahu prinsip-prinsip yang tadi sudah dikatakan tentang brevity, legibility, akurasi. Terus kemudian harus bisa mengembangkan format dokumentasi, mengembangkan prosedur dokumentasi, mengembangkan keterampilan perawat, keterampilan medis, implementasi model dokumentasi, evaluasi efektivitas model dokumentasi, dan perbaiki model dokumentasi supaya bisa mengembangkan keterampilan perawat. Nah, apa maksudnya ini, teman-teman? Nah, kalau kita bicara soal memilih dokumentasi yang sesuai, teman-teman, jadi pilihlah model dokumentasi yang memang saat ini sesuai yang dibutuhkan dengan rumah sakit atau sudah dilaksanakan oleh rumah sakit. Nanti ya kita bisa mengembangkan format dokumentasi itu, ya. Nah, bisa dikembangkan tahap demi tahap sampai nanti kelengkapannya baru nanti mau diimplementasikan di dalam proses elektronisasi, ya terserah gitu. Nah, terus kemudian teman-teman bisa untuk mengembangkan prosedur dokumentasi itu dengan prosedur pencatatan keperawatan dan prosedur pelaporan kepada tim medis yang memang ya memudahkan semua orang. Saya kasih contoh, teman-teman. Saya kasih contoh bahwa dulu ya kita masih bicara soal swab-swabiar dan sebagainya. Namun untuk swab-swabiar untuk komunikasi dengan kita sendiri sebagai sesama perawat atau dengan teman sejawat lain, kita masih menggunakan swab dan swabiar. Tapi sekarang teman-teman, ketika kita mau komunikasi dengan yang lain, kita sudah harus pakai SBAR gitu. Ya, berarti ini ada pengembangan.
Dan teman-teman juga kalau sudah ada pengembangan begitu, jangan lupa untuk secara diri pribadi itu mengembangkan keterampilan teman-teman masing-masing, ya, tentang bagaimana menuliskan dokumentasi yang baik dan benar. Rajin-rajinlah melaksanakan in-house training supaya orang itu makin terasa makin pintar, ya, makin cepat kerjanya. Dan jangan lupa kalau mendokumentasikannya itu sesama tim medis supaya komunikasi dan saling memahaminya itu atau persamaan persepsinya itu memang sudah harus ada. Jadi jangan belajar hanya perawat sendiri tanpa melibatkan teman-teman yang sesama juga melaksanakan asuhan juga. Ada asuhan kedokteran, ada gizi, ada bidan, ya. Terus kemudian pada saat teman-teman itu melaksanakan atau menuliskan dokumentasi keperawatan, jangan lupa dievaluasi. Apakah masih ada yang kurang? Kalau masih ada yang kurang, ya bisa untuk dikembangkan lagi modelnya. Supaya apa? Supaya model dokumentasinya itu, format dokumentasinya itu makin hari makin baik, gitu ya. Kan ini namanya pengembangan, gitu ya teman-teman. Jadi jangan hanya stagnan di tempat. Nah, mari saya kasih contoh ini yang selama ini sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman, ini di Indonesia itu kan masih pakai, ini ada ibu-ibu nih, ibu-ibu perawat tuh masih pakai hybrid, ya. Jadi kertas bendelnya itu masih banyak, tapi di komputernya sudah ada. Nah, namun sekarang yang di dunia itu ya sudah ada barcode-nya, terus kemudian masih ada tulisan seperti ini, tapi jangan salah, ini tulisannya yang sudah di internet. Jadi dokternya tulisnya pakai tablet gitu. Nah, yang dua yang warna hitam sama yang dokter sedang membaca hasil CT scan ini, semua itu sudah terintegrasi dalam sistem informasi rumah sakit. Jadi perawat itu hanya menghimpun data saja. Semuanya itu sudah bisa terintegrasi dengan baik. Itu yang sebenarnya diharapkan di Indonesia, supaya nanti dari Sabang sampai Merauke itu bisa mengakses dokumen itu, gitu ya. Nah, sekarang Indonesia itu kan sementara juga mengembangkan sistem satu data ini. Jadi satu data Kemenkes itu, teman-teman kalau punya BPJS, teman-teman pernah berobat di mana dengan diagnosa apa, walaupun itu cuma klinik, itu semua tuh sudah terdaftar di sistem satu data Kemenkes. Dan itu bagus sih sebenarnya. Jadi sebenarnya ini adalah peluang pengembangan untuk teman-teman. Yang penting untuk teman-teman yang diploma ini harus memahami betul bahwa inilah kerjaannya kita. Kembangkanlah kerjaannya kita, jangan merampok pekerjaannya orang lain. Ketika kamu mau merampok pekerjaan orang lain di dalam satu tempat pekerjaan, apakah pekerjaan kita sendiri itu sudah perfect? Tulisan di rekam medik itu sudah bisa menginputnya di dalam internet, di dalam sistem informasi rumah sakit atau belum? Kan begitu. Jadi kita tidak usah merampok pekerjaan orang lain, tapi kita mengembangkan apa yang sudah dilaksanakan selama ini di tempatnya kita, gitu. Lakukan pengembangan terus-menerus. Nah, teman-teman, jadi pada kesimpulannya sendiri bahwa memang dokumentasi keperawatan itu ya bagian integral atau bagian inti dari praktik keperawatan. Jadi tugasnya itu adalah untuk merekam dan mengelola dan menyediakan informasi yang akurat tentang perawatan pasien. Nah, sekarang ini sudah ada sistem elektronik, ya. Jadi diharapkan memang teman-teman itu sudah tidak lagi menggunakan yang tradisional, tulis-tulis di kertas sampai tangan sakit-sakit, tapi kalau bisa diketik dan bisa dibaca secara cepat, ya kenapa tidak? Karena memang dia punya keuntungan kalau elektronik. Nah, jadi ketika teman-teman ini orang baru
baru lulus atau baru pindah ke tempat yang baru, jangan teman-teman mau bawa dari kuliah saya begini, dulu saya praktek di rumah sakit begini, terus saya mau tempat kerja saya juga begini. Nggak bisa, tapi Anda harus mengadaptasi. Itu adalah langkah-langkah yang memang harus dilaksanakan ketika Anda adaptasi, kolaborasi dengan tim medis lain, terus kemudian perbaiki apa yang masih kurang dan laksanakan lagi. Begitu terus. Ya, direncanakan terus. Jadi, teman-teman, untuk tujuan utama dari penerapan model dokumentasi keperawatan itu supaya apa sih? Supaya efisien, akurat, ya, kualitas perawatan itu baik, ya. Dan semua yang tindakan yang kita lakukan itu berbasis bukti karena hasil reka medik ini digunakan untuk proses penelitian. Jadi kalau seandainya ada yang masih kurang ya kita perbaiki, kan gitu teman-teman. Jadi teman-teman, ini adalah konsep dari dokumentasi keperawatan. Jadi menuliskan proses asuhan keperawatan di dalam reka medik itu bukan sesuatu yang gampang gitu teman-teman. Jadi harapannya itu adalah teman-teman itu bisa untuk melaksanakan tindakan ini dengan baik dan benar. Sebelum nanti kita akan belajar untuk hal-hal yang lebih rinci di dalam mendokumentasikan keperawatan. Saya kira seperti itu. Terima kasih teman-teman. Nanti kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa mengerjakan kuis dan tugas untuk pertemuan kali ini. Terima kasih dan salam sehat.